Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minas sha'imin wal mustami'in alladzina yatamassakuna bil qur'anil mubin wa bi sunnati rasulil mustafa khairil alamin wa bi isma'il ulama'il mahdiyyin wa bima qisa min khairatil mutaqaddimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du. Seluruh pemirsa Khalid FM dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian acara pengajian Ramadan yang diselenggarakan oleh Khalid FM bekerjasama dengan PCNU Makassar. Semoga kajian ini bermanfaat, kita dapat ilmu yang bermanfaat, dan juga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam predikat puasa yang makbul. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk tema kali ini kita akan membahas tentang bolehkah berpuasa tetapi tidak sholat. Jadi sekali lagi saya pertegas bahwa pada kali ini kita akan membahas tentang bolehkah berpuasa atau sahkah berpuasa tetapi tidak sholat, dalam artian tidak melaksanakan sholat lima waktu. Para pemirsa yang dirahmati Allah, bahwa sebelum saya menjawab atau kita mengurai persoalan ini, kita menjawab boleh atau tidaknya, kita kaji dulu secara masing-masing tentang sholat dan tentang puasa. Yang pertama adalah bahwa puasa dan sholat ini atau sholat dan puasa ini sama-sama termasuk hal yang penting dalam Islam yang tak dapat dipisahkan atau tak dapat ditinggalkan satu sama lain, karena keduanya baik sholat maupun puasa ini sama-sama rukun Islam, termasuk hal yang prinsip dalam agama Islam. Nah, ini terbukti dalam sebuah hadis dijelaskan, buniyal islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi dalam hadis ini dijelaskan bahwa Islam itu atau rukun Islam itu ada 5. Pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat atau bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Yang kedua qomis sholah, yaitu mengerjakan dan mendirikan sholat. Ini termasuk daripada rukun Islam. Yang ketiga ita'iz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat adalah shaumi Ramadan, mengerjakan puasa Ramadan. Yang kelima adalah ibadah haji. Jadi baik puasa maupun sholat ini sama-sama hal yang prinsip, sama-sama hal yang termasuk rukun dalam Islam yang secara kedudukan syariat ini sama-sama penting, tidak boleh ditinggal, tidak ada kaitannya satu sama lain dalam arti boleh ditinggalkan, ini tidak boleh. Semuanya sama-sama wajib dikerjakan bagi mukallaf. Ini wajib mengerjakan sholat, wajib juga mengerjakan puasa, zakat, haji setelah berikrar, menyatakan masuk Islam dengan berikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, ini yang pertama. Jadi baik sholat maupun puasa ini merupakan rukun, termasuk salah satu komponen penting dalam Islam. Yang kedua, yang pemirsa Realita FM dimanapun berada, yang kedua yang harus kita pahami bahwa sholat dan puasa ini sama-sama masyru', sama-sama disyariatkan. Tetapi ada perbedaan masyru'nya atau disyariatkannya
kalau sholat ini disyariatkan pada saat Nabi itu ketika berada di Mekah. Ya, sebagaimana telah maklum, telah masyhur bahwa perintah sholat ini diperintahkan oleh Allah pada saat Nabi melakukan Isra Mi'raj atau di Isra Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kira-kira tahun 11 kenabian pada bulan Rajab, di mana pada saat itu sholat ini diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad tidak melalui wasilah ataupun perantara malaikat Jibril, tetapi langsung oleh Allah diperintahkan atau disampaikan kepada Nabi Muhammad itu di Sidratil Muntaha, bahwa ada kewajiban sholat bagi umat Muhammad itu untuk mengerjakan sholat yang semulanya itu 50 kali dalam sehari semalam, kemudian dengan beberapa kali Nabi Muhammad itu memohon untuk diringankan, pada akhirnya mentok pada 5 kali dalam sehari semalam. Jadi perintah sholat sekali lagi masru'nya disyariatkannya itu ketika Nabi berada di Mekah sebelum hijrah ke Madinah, kira-kira tahun 11 dari kenabian, dan perintahnya langsung oleh Allah tidak melalui malaikat Jibril pada saat peristiwa besar yang sampai saat ini dikenang, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan puasa ini perintah masru'nya atau disyariatkannya ini ketika pada saat Nabi itu sudah hijrah ke Madinah, yaitu kira-kira tahun kedua dari Hijriah. Ya, ketika Nabi sudah berada di Madinah, sudah membentuk sebuah institusi, sebuah daulah atau kedaulatan baru, kemudian di sana disyariatkan puasa Ramadan. Ya, sebagaimana ayatnya telah maklum, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, jadi sekalipun secara syariat barangkali puasa ini sudah tidak hanya pada masa Nabi Muhammad, tetapi pada nabi-nabi sebelumnya, tetapi yang merupakan perintah wajib yang wajib dikerjakan oleh umatnya itu, yaitu ketika Nabi sudah berada di Madinah. Nah, jadi perintah masuknya tidak sama, lebih dulu sholat karena Nabi ketika di Mekah, kemudian baru Nabi hijrah ke Madinah, Allah memerintahkan Nabi dan umat Islam untuk mengerjakan puasa wajib yang dikenal dengan puasa Ramadan yang sampai hari ini kita kerjakan. Ini yang kedua. Kemudian yang berikutnya adalah sekalipun sama-sama masru', sama-sama disyariatkan, ada perbedaan signifikan antara sholat dan juga puasa. Dalam hal misalkan bolehkah ditinggalkan sholat atau bolehkah puasa ditinggalkan, ini ada perbedaan prinsip. Ya. Dalam hal ini misalkan, sholat, ijma' ulama menegaskan bahwa sholat ini tidak boleh ditinggalkan. Ya, sholat sekali lagi tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Nah, ini sudah menjadi ijma' ulama di beberapa literatur yang sudah dijelaskan di beberapa kitab. Ya. Jadi bahkan andaikan misalkan tidak bisa sholat masru' secara berdiri, karena prinsipnya sholat itu adalah harus prosedur awalnya itu ya berdiri. Ya. Nah, andaikan misalkan tidak bisa sholat berdiri, maka bukan kemudian tidak sholat, tetapi ada opsi yang kedua, yaitu sholat dengan duduk. Ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala kanat bi bawasir fasaltun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anis shalah. Bahwa sahabat Imran radhiyallahu anhu, sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu ini pada suatu saat dia kena ambien. Kemudian beliau bertanya ke Nabi, bagaimana cara saya sholat Nabi? Ya,
Maka Nabi menjawab, faqala sholli qa'iman, kamu tetap salat berdiri. Fa illam tastati faqa'idan, kalau tidak mampu ya silakan salat duduk. Fa illam tastati fa ala jambin, kalau tidak mampu ya silakan salat terlentang, baik posisi miring atau posisi terlentang dengan menghujur arah barat timur. Jadi dispensasi dalam sholat itu hanya sebatas peralihan daripada berdiri, duduk, kemudian posisi miring dan terlentang dan seterusnya. Itu sholat. Jadi tidak ada dalam catatan kitab-kitab klasik, kitab fikih, kemudian baik juga di hadis yang menyatakan bahwa ketika tidak bisa sholat maka kemudian tidak boleh sholat. Tidak ada. Bahkan andaikan tidak bisa bersuci karena faktor misalkan tidak ada air, kemudian tidak abu, maka bukan berarti tidak sholat. Tetap perintah sebagaimana ijma ulama ini tetap wajib sholat dengan kondisi niat lihurmatil waqti, ya, karena misalkan tidak bisa bersuci karena tidak ada abu tayammum, kemudian tidak ada air untuk bersuci, maka tetap sholat, tetapi sholat lihurmatil waqti. Inilah konsep ini tentang sholat, bahwa sholat itu rukhsahnya, dispensasinya berat. Artinya tidak boleh, tidak ada opsi untuk meninggalkan. Opsinya adalah dari yang paling berat, paling sulit, maka berpindah kepada yang paling ringan. Ya, selama masih pikiran normal, selama masih nyawa di dalam di tubuh manusia, maka tak sholat itu wajib. Ya, hingga pada akhirnya kalau sudah tidak mampu, ya kalau sudah wafat ya bukan sholat tapi disolatkan. Kemudian sedangkan puasa ini secara garis perintahnya wajib, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu ini tetap boleh ditinggalkan. Ya, boleh tidak puasa, tetapi harus qadha, harus diganti di hari-hari yang lain. Ya. Nah, ini juga dalilnya jelas dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bahwa dalam ayat ini ketika misalkan seseorang itu dalam kondisi perjalanan sakit, maka boleh tidak puasa tetapi mengganti di lain hari ketika kondisinya sudah normal. Inilah perbedaan prinsip antara sholat dengan puasa dari segi kualitas kemasruannya. Sholat tidak boleh ditinggalkan, tetap harus wajib, tetapi puasa boleh ditinggalkan dengan opsi mengganti. Kemudian kita masuk pada tema yang akan kita bahas. Bolehkah kita berpuasa ataupun sahkah kita berpuasa sementara tidak mengerjakan sholat 5 waktu? Tidak sholat misalkan. Lah perlu dipahami bersama bahwa tidak sholat ini atau meninggalkan sholat ini dalam beberapa literatur kitab kuning ini ada beberapa pengklasifikasian. Kita lihat dia tidak sholat atau meninggalkan sholat karena faktor apa? Apa karena faktor dia malas, atau karena faktor dia mengingkari kewajiban sholat, atau karena faktor udzur dan sebagainya. Ya, hal ini dijelaskan oleh Imam Hasan bin Ahmad Al-Qaf dalam kitabnya Taqriratus Sadid fi Masail Mufidah. Jadi Syekh Hasan bin Ahmad Al-Qaf menjelaskan bahwa lahu halatani, orang yang tidak sholat itu bisa diklasifikasikan menjadi 2. Fatarotan tatrukuha juhudan. Pertama, dia meninggalkan sholat karena faktor juhud, ingkar akan kewajiban sholat. Fatarotan yatrakuha kaslan. Yang kedua, tidak sholat karena faktor malas. Kemudian idza tarakaha juhudan ay mu'taqidan annaha ghairu wajibah wa huwa kal murtad. Ya, apabila dia tidak sholat karena ingkar bahwa sholat itu tidak wajib, ya,
mu'taqid dan annahu ghairu wajibah wa kal murtad, bahwa dia berarti sama halnya dengan murtad. Idza tarakaha kaslan, ketika dia sholat karena faktor malas, bian akhraja an waqti dururah kalau muslim, ketika dia hanya sebatas malas tetapi masih meyakini bahwa sholat itu wajib, maka sekalipun dia tetap muslim tetapi masuk fasik. Yang ketiga adalah karena faktor udzur, karena tertidur atau apa, lah ini tidak kena faktor hukum. Jadi apakah ada dampak meninggalkan sholat ini kepada puasa? Diklasifikasi dulu ya, sebagaimana tadi pendapat Syekh Hasan bin Ahmad Al-Qaf dalam kitabnya Taqriratus Sadida fi Ma'sil Mufidah. Kalau meninggalkan sholat karena faktor ingkar, maka konsekuensinya berat, yaitu bisa murtad atau kafir. Kalau hanya sebatas, kalau dia malas tetapi masih mempunyai keyakinan sholat itu wajib, maka dia tak muslim sekalipun predikatnya fasik. Yang ketiga karena faktor udzur, tertidur sebagainya. Maka dari klasifikasi yang tiga ini, apakah ada dampak kepada puasa? Oh, jelas ada. Ya, jelas ada. Jadi bolehkah berpuasa sementara dia tidak sholat? Maka apakah ada efek kepada puasa yang dikerjakan? Jelas ada, bergantung klasifikasi yang tadi atau pembagian yang tadi. Ya, pertama adalah kalau meninggalkan sholat karena faktor ingkar akan kewajiban yang berkonsekuensi dia menjadi murtad, maka jelas akan berdampak pada puasanya, yaitu puasanya batal. Karena sebagian dari hal yang membatalkan puasa yaitu murtad ataupun keluar dari Islam. Nah, jadi yang pertama ini berat. Kalau dia tidak sholat karena mempunyai keyakinan sholat tidak wajib, maka dia murtad keluar dari Islam, sehingga puasanya pun juga batal karena termasuk mengerjakan hal yang membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, kalau dia tidak sholat atau meninggalkan sholat karena faktor dia malas tetapi masih punya keyakinan bahwa sholat itu wajib, maka konsekuensi kepada puasa ini tidak batal karena dia masih muslim. Akan tetapi barangkali pahalanya saja yang hilang karena termasuk fasik, ya, orang yang meninggalkan sholat. Hal ini juga jelas dijelaskan oleh Syekh Hasan bin Ahmad Al-Qaf dalam kitabnya Taqriratus Sadida fi Masail Mufidah Batolatu saum ya kismani, bahwa hal yang membatalkan sholat itu dua hal. Kismon yubtilu tawabas saum la saumu nafsuhu fala yajibu alaihil qada wa sama mahbitot. Yang pertama adalah membatalkan pahalanya, bukan puasanya. Hal ini disebut dengan hal-hal yang menghapus pahala puasa, seperti riba, kemudian namimah, gosip, nah, termasuk juga ini tidak sholat karena faktor ini termasuk fasik, termasuk hal yang muhbitot atau menghapus pahala puasa. Wa qismun yubtilu shaumu wa kadzalika thawab in kana bi ghairi udrin fa yajibu fihil qada utusama muftirat. Yang kedua, hal yang membatalkan puasanya batal, pahalanya juga batal, sehingga ini berkonsekuensi qada. Kalau yang tadi yang penting secara utuh puasanya tidak mengerjakan hal yang membatalkan, dia tidak sholat karena faktor malas tetapi masih punya keyakinan bahwa sholat itu wajib, maka hanya saja pahalanya yang tidak dapat. Puasanya tetap sah dan tidak wajib qada. Dan ini yang ketiga, karena faktor udzur, tidak sholat karena faktor tertidur misalkan. Nah, ini tidak ada konsekuensi apa-apa kepada puasa. Yang penting sholatnya wajib diganti. Nah, puasanya tetap jalan, ya insya Allah pahalanya tetap jalan, karena tidak ada kelalaian sama sekali, kelalaian sama sekali dalam dirinya untuk meninggalkan sholat. Jadi pemirsa Khalid FM dimanapun berada, inilah tadi secara kesimpulan daripada apa yang saya jelaskan, kesimpulan daripada yang saya jelaskan dari awal dengan tema ini,
bolehkah puasa tetapi tidak sholat? Maka jawabannya kita lihat apa yang melatar belakangi dia tidak sholat. Kalau sekali lagi, kalau dia mengingkari maka kewajiban sholat, maka puasanya batal. Kalau dia hanya sebatas malas tetapi tetap meyakini wajib, maka puasanya sah tetapi pahalanya hilang, termasuk fasik. Dan yang ketiga, tidak sholat karena faktor udzur syar'i seperti tertidur, maka ini tidak ada konsekuensi apa-apa, puasanya tetap jalan dan pahalanya pun juga tetap jalan insya Allah. Kira-kira sampai di sini pertemuan kita, dan semoga apa yang disampaikan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah kepada diri saya sendiri, juga kepada seluruh pemirsa Rolit FM dimanapun berada. Sekian pertemuan ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang benar itu karena fadlun minallah, apabila ada yang salah dan yang dianggap kurang itu karena murni min su'i nafsi, karena kebodohan saya. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.